Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik kakak yang masih ada di rumah. Kakak percaya adik-adik dan para orang tua masih tetap setia untuk berdoa, mohon kepada Tuhan untuk virus corona ini supaya cepat berlalu. Nah sekarang kita kembali lagi untuk sekolah minggu. Kakak mau lihat ya adik-adik semua udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, udah siap untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian kita dengan penuh sukacita, kita katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Terima kasih untuk semangatnya. Kakak masih mengundang adik untuk tetap bersukacita memuji Tuhan. Kita mau angkat lagi pujian kita dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Benar ya adik, biarlah tetap nama Tuhan yang kita puji dalam setiap harinya kita. Nah sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak mengundang adik-adik yang manis untuk duduk dengan baik. Kita mau angkat lagu pujian kita, Roh Kudus yang manis. Kita mau buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik boleh menyanyikannya dengan sikap yang tulus ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan
mendengarkan firman adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak percaya semua pasti sehat. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap kan? Nah, sekarang kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan, kita semuanya sebelum kita mendengar, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Engkau boleh memberikan kami sukacita, kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami supaya kami duduk tenang dan boleh mendengar dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita buka Alkitabnya di dalam Matius pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Adik-adik semua nanti bisa baca di rumah ya masing-masing. Nah, kakak akan ceritakan langsung cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya. Dikatakan di dalam firman Tuhan itu, dia bersama dengan murid-muridnya setelah Tuhan Yesus melayani, Tuhan mengajar, menceritakan firman Tuhan. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, ada 3 orang yang diajak oleh Tuhan Yesus, yaitu bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kemana ya Tuhan Yesus mengajak mereka? Ke gunung. Waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke gunung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, mau ngapain ya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke gunung? Mau ngapain ya? Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya waktu itu, Tuhan Yesus mau berdoa di sana adik-adik. Nah, waktu Tuhan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya, di sana Tuhan Yesus berdoa. Dan ketika itu adik-adik yang tahu, waktu Tuhan Yesus berdoa, muncullah 2 orang bapak. Yang satu bernama Imam Elia, yang satunya Musa. Nah, mereka muncul waktu itu. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus bercahaya. Dan waktu Tuhan Yesus bercahaya di situ, murid-muridnya menjadi sangat, mereka melihat, Tuhan Yesus bercahaya katanya. Apa itu? Wah, mereka langsung takut di situ, dan mereka melihat ada Elia dan juga Musa waktu itu. Dan mereka bilang, mereka ketakutan, tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut. Dan waktu Tuhan Yesus bilang jangan takut, murid-muridnya pun tidak takut, malah setelah itu mereka senang, mereka bahagia bisa melihat Tuhan Yesus bercahaya. Nah, waktu itu Petrus bilang adik-adik, katanya nanti saya akan mendirikan kemah di sana 3, 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Nah, waktu itu Petrus bilang begitu. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa yang muncul Musa dan Elia? Mereka itu muncul di situ adalah karena mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengingatkan orang-orang yang berbuat jahat. Makanya mereka yang muncul. Nah, adik-adik juga tahu kenapa waktu itu Tuhan Yesus bercahaya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah manusia biasa. Tuhan Yesus itu punya kuasa yang sangat hebat. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa memberikan kita kesehatan, dia bisa memberikan kita kepandaian, dan masih banyak lagi. Nah, Tuhan Yesus itulah yang bisa melakukannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar hari ini bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk bisa menolong kita. Dan karena ini juga saat ini virus masih banyak, masih di mana-mana, kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Siapa yang memberikan kita kesehatan?
Tuhan Yesus. Dan kita percaya hanya Tuhan Yesus yang melakukannya. Dan pada waktu itu Petrus dan Yakobus dan juga Yohanes sangat bahagia, mereka bersuka cita dan akhirnya mereka percaya sama Tuhan Yesus dan mereka mengikut Tuhan Yesus dan mereka pun akhirnya tidak pernah lagi meragukan Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan kita, tidak ada lagi Tuhan yang lain. Dan Tuhan Yesuslah yang sanggup untuk menolong kita, karena Dia juga sudah menunjukkan kalau Dia bukan Allah, bukan Tuhan yang biasa-biasa, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Demikian firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan ayat hafalan. Dibuka Alkitabnya yang tempat tadi, Matius 17 ayat yang ke-5b. Kita baca sama-sama. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita sama-sama pakai gerakan ya. Matius 17 ayat 5b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Adik-adik hafal di rumah ya masing-masing, karena Dia adalah Tuhan Yesus kita yang sanggup untuk menolong kita semuanya. Oke, kita sama-sama kita akan berdoa bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menunjukkan bahwa Engkau bukan Tuhan Yesus yang biasa-biasa, tapi Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa. Engkau menunjukkannya melalui terang yang boleh muncul waktu Engkau bertemu dengan Petrus, Yohanes dan Yakobus di atas gunung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan menolong kami, memberikan kami kesehatan dan segala sesuatunya Tuhan akan berkati. Dan kami berdoa untuk papa dan mama kami yang bekerja, untuk adik-adik kami, kakak dan abang kami semuanya Tuhan juga memberkati. Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalahan pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.